Shalom teman-teman. Kok kurang semangat? Shalom teman-teman. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Yang siap angkatkan tangannya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah ayat pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu. Berapapun kami yang hadir tempat ini dan dimanapun kami berada Tuhan, dan kami melihat live streaming ini, kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kami Bapa. Dan kami ingin Tuhan, cinta mula-mula kami Tuhan, Kau tumbuhkan kembali dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan teringat bahwa kasih-Mu yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Yesus. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Bapa. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Jauh dari-Mu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku.
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan lebih lagi untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan cinta-Mu terhadap setiap kami. Biarlah semakin hari Tuhan, cinta mula-mula kami semakin hari semakin lebih heran terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Siapa kau bandingkan kerajaannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh terpecah mendengar namamu Tuhan. Denganmu hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Siap-siap pakai gerakan ya. Tuh besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, sama dengan kulitku. Ku takkan
menaikkan syukurku. Mas Jere. Teman-teman, sebelum kalian duduk, kursi depannya masih kosong. Silakan maju ke depan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo maju semuanya, jangan duduk di belakang. Nanti nggak dapat berkatnya. Ayo maju semuanya. Yuk, maju, Mari, maju. coba maju. Ayo Mbak Lisa maju, ayo Tiara maju dulu. Maju teman-teman. Yuk, maju semuanya. Ya, kalau sudah maju kalian, silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita Tuhan. Mari kita siapkan hati kita teman-teman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Memang tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang maha besar, Engkau Allahku yang maha dahsyat, dan Engkau adalah sebut Mighty God. Terima kasih kami mempunyai Allah yang luar biasa. Terima kasih kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kalau kami boleh menghadap akan Engkau, kalau kami boleh menyukakan akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba bersyukur kalau melihat anak-anak muda di masa muda mereka saat ini Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau, Allah yang dahsyat ini. Terima kasih, perkenankan kami untuk semakin lebih hari, semakin boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sip. Luar biasa ya. Saya izin copot ya. Soalnya saya napasnya agak ngos-ngosan. Lama nggak muncul saya. Luar biasa. Dini suaramu bagus ya sekarang. Saudaraku, di masa tadi saya sangat luar biasa. Pertama adalah waktu Dini menyampaikan satu kalimat di lagu yang pertama, terus ada doa, dia mengatakan, biarlah kasih mula-mula kami, apa Din tadi Din? Ingat gak? Biarlah, meluncur sendiri ya. Biarlah kasih mula-mula kami tetap tidak berubah. Kalau enggak saya dengarnya gitu. Ya. Memang kasih mula-mula yang ada dalam diri kita itu harus senantiasa selalu dipelihara. Terutama kepada Tuhan. Ya, yang kedua kepada pasangan kita. Ya. Tapi di sini saya percaya, di sini masih jomblo semua kan. Maksudnya bukan jomblo, maksudnya belum menikah semua, ya, betul ya. Yang mau persiapan nggak tahu ini si Lisa, nggak tahu nih kapan. Kamu Vira? Oh belum, oke, ya, saya nggak tahu nih. Cuma gini, saya percaya jatuh cinta pada pandangan pertama itu begitu memikat. Jadi yang sudah pacaran berapa lama? Apa masih ada kasih yang mula-mula? Tidak usah dijawab, ya. Kasih yang mula-mula kepada kita kepada Tuhan itu sangat penting dan sangat harus dipelihara dengan baik. Kenapa? Karena dengan kasih atau cinta mula-mula kita ini, kita baru bisa bertahan. Kalau tidak ada itu, saya rasa semua akan tergoncangkan. Ya, makanya anak-anak muda kalau cari pacar jangan langsung gampang I love you. Setelah itu I do fuck you. You know? Kenapa? Karena pada saat kita memegang suatu cinta, suatu kasih, itu akan membuat kita itu punya kekuatan. Kita membuat kita itu bergelora, betul ya? Kalau misalnya kita deket pacar kita, rasanya yopo gitu ya, geter-geter gitu ya. Iya enggak? Iya enggak? Kok senyum tok? Betul enggak Lisa? Oh, gini lah. Dan itu bisa begini pada saat mengalami ujian. Pada saat mengalami sesuatu yang tidak enak. Melihat pasangan kita mulai, aduh kok gini ya. Aduh, yang saya harapkan ini kamu menjadi seorang yang romantis. Tapi ternyata kenyataannya kamu tidak romantis blas. Waduh, salah milih aku.
rasanya kok melenceng pikirnya Pak Henry. Pak Isa kok melenceng ya arahnya? Sedikit, karena kalau arah saya sebetulnya saya membawakan sesuatu ini di dasarnya ini. Oke, saya masuk. Di Roma 8 ayat 28, apal nggak? Roma 8 28. Amin. Ya, tahu nggak apal baca. Ini harus jadi hafalan kita, dimasukkan dalam pikiran, dalam hati kita. Jangan dimatikan. Kita tahu sekarang, berarti ayat ini tidak berlaku hanya pada waktu kemarin atau besok. Tetapi ayat ini adalah suatu present tense yang selalu ada kapanpun. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk tujuannya cuma satu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalian mengasihi Tuhan kan? Saya juga mengasihi Dia. Gitu loh. Tapi, nah di sini saya belum masuk ke lebih dalam. Saya cuma ngomongin bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini artinya dalam kondisi baik ataupun buruk. Paham? Jangan berpikir, wah kondisi baik, wah kita diberkati, lulus kuliah, lulus ujian, diterima bekerja, terima gaji baik. Waduh, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi aku. No, bukan itu aja. Tadi saya singgung sebagai pasangan. Misalnya kalian punya pacar dan saat ini putus, bisa ngomong Tuhan itu baik? Benar, Din. Baik itu, puji Tuhan, hebat. Karena kalian harus menyadari, jangan terus lebay. Aduh, aku putus, ini pacarku hilang sudah. Masa depanku aku tidak punya orang seperti ini. Dia yang laki-laki yang begitu baik, perhatian dan bla 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 bla. Tiba-tiba putus. Terus ngomong, aduh, hidupku tidak ada lagi, tak berdaya tanpa dirimu. Betapa lebaynya. Tapi pada saat kayak gitu, saya ngasih contoh yang simpel aja kayak gitu. Pada saat itu kalian harus mengerti bahwa di situ Allah turut bekerja juga. Amin. Kelihatannya secara manusia keadaannya tidak baik. Siapa yang tidak sakit hati diputus? Atau kecewa atau susah? Pastilah, namanya manusia punya perasaan. Tapi kita harus menyadari bahwa kalau kita, kan ujungnya kita sudah tahu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kecuali kalau kalian tidak mengasihi Tuhan, ayat ini tidak berlaku. Amin. Kalau karena kita mengasihi Dia, maka segala sesuatu yang terjadi buruk pun menurut kita itu adalah kebaikan. Dan yang membuat kita bisa bertahan, bisa mempercayai ayat ini dengan iman karena kasih kita kepada Tuhan. Makanya tadi saya katakan di awal, kasih mula-mulamu kepada Tuhan itu adalah dasar kekuatan untuk kamu terus berjalan sekalipun perjalananmu berat dan penuh tantangan. Amin. Paham ya? Jadi ada garisnya, ada benangnya. Terus yang paling susah adalah pada saat kita mengalami masalah. Kalau kita semua baik-baik, fine-fine aja, semua enak, ya kan? Tapi perjalanan hidup kan tidak semacam itu, ya kan? Situasi saat ini
keadaannya kalau saya ngomong bukan cuma masalah pandemi, tapi sebetulnya kita ini mengalami resesi. Dan resesi ini adalah resesi dunia, global. Kemarin saya baru pulang dari Bali, ya, saya bekerja, terus ada pekerjaan, terus kemudian saya ketemu dengan rekan, dia mengatakan, Pak, ini resesi global 30 tahunan. Mestinya 20 tahunan. Yang kemarin sebelumnya 98, betul ya? 98. Sekarang 2019. Bukan. Sekarang 2021. Mestinya 2018 itu sudah terjadi resesi. Tapi terasa mundur karena ada pandemi. Biarnya itu bomnya itu besar di 2019-2020. Terutama sekarang 2021. Ini resesi dunia yang 10 tahunan, katanya dia begitu. Saya ngomong, nah terus ini berlangsungnya berapa lama menurut kamu? Ya paling 20 tahun, 30 tahun. Hah? Lama banget. Jadi kita hidup ke depan tidak makin mudah. Terus saya ngomong, nah terus pandemi kayak gini, kira-kira menurut kamu kapan berakhirnya? Ya mungkin di 2022-2023 kita sudah mulai pulih ekonominya, tapi tidak bisa pulih total. Kenapa? Ya mungkin herd, tahu ya herd, orang-orang yang terkena COVID itu makin banyak, maka menimbulkan suatu kumpulan yang punya imunitas tinggi. Itu loh. Saya ngomong, 2 tahun lagi Pak. 2022, 2023 kita melewati masa-masa semacam ini. Mampu enggak kita? Itu loh. Tapi kalau kita tetap berpegang dengan firman Tuhan yang ya dan amin, dia mengatakan bahwa kita tahu sekarang, ya kan? Berarti misalnya nanti kita melewati 2021 masuk di 2022, ayat ini tetap berlaku, betul kan? Karena kita selalu melihat bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Apapun keadaannya, apapun masalahmu, jangan lebay merasa sedih sendiri, susah sendiri, atau merasa beban ini tidak ada yang orang lain mengalami. Mazmur pun, di Mazmur Daud, Mazmur 119 ayat 71 mengatakan begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Lucu ya, orang tertindas kok merasa ngomong baik gitu. Supaya apa? Aku belajar ketetapan-ketetapan. Memang kita ikut Yesus, jangan dipikir ikut Yesus itu enak. Ikut Yesus, Tuhan Yesus Kristus tidak enak. Kenapa? Karena Yesus sendiri katakan apa? Pikulah kuk yang kuberikan padamu. Belajarlah daripadaku. Kalau belajar dari Yesus berarti harus pernah belajar rasanya di salib. Kita kan masih mengalami April Paskah, kematian Yesus di kayu salib. Bukan terus kalian harus merasakan ayo tak salib semua dipaku gitu. Bukan itu maksudnya. Walaupun ada negara-negara tertentu yang meniru hal itu ya kan, ada orangnya disalib, dipaku gitu kan, ikut-ikut supaya bisa mengerti atau merasakan penderitaannya Yesus Kristus. Tapi kita tidak perlu itu. Maksudnya apa? Kita dalam pengiringan Tuhan, kita pasti akan banyak disalib, menyalibkan daging kita. Dan itu tidak enak. Mazmur mengatakan bahwa aku tertindas, tidak enak loh. Benar? Ayo kalian yang pacaran, kalau pacaran yang tidak menurut Tuhan dan tidak kudus, kalian bisa melakukan apa saja. Oke? Betul? Mungkin kalian punya teman, wah aku udah apa-apa kok.
Maaf, ini udah besar semua kan, saya ngomong di SMP, SMA kan, pasti tahu tentang seks. Enggak apa-apa, aku enggak masalah kok, sama pasanganku biasa begini begitu. Kamu masuk dalam kumpulan itu, kamu tidak melakukan apa-apa. Terus kamu dikatakan kuno kamu. Ngalami enggak kayak gitu? Mungkin belum ya, di sini kotanya baik-baik di Sidoarjo. Merasa dikucilkan terus. Kamu pernah nonton video porno? Wah, enggak pernah aku. Kuno kamu itu, udah biasa sekarang, lihat aja untuk pengetahuan. Enggak, aku enggak mau lihat. Dosa itu, kamu itu dosa aja, enggak apa-apa. Kalian akan dikucilkan. Dan itu adalah penindasan terhadap dirimu. Tapi firman Tuhan katakan, kalau aku tertindas, aku akan mengerti ketetapan-ketetapanmu. Amin. Jadi, jangan pernah merasa bahwa kondisi, situasi yang menekan kalian atau menekan kita semua itu berarti Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Kita harus yakin dan pegang firman Tuhan bahwa dalam situasi apapun yang tidak enak dalam hidupmu, di situ Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Mazmur tadi katakan supaya aku lebih mengenal, mengerti tentang ketetapan-ketetapanmu. Dasar dari semuanya itu cinta kalian kepada Tuhan. Kalau kalian cinta sama pasangan kalian, kira-kira menyakiti tidak? Ingin membuat dia bahagia enggak? Pasti kan? Itu lakukan kepada Tuhan. Nah, terus kalau kita ngalami hal-hal yang tertindas, dihina, dilecehkan, atau dianggap kuno, dianggap segala sesuatu yang terbelakang, tidak mengikuti situasi modern saat ini, apakah itu merupakan kerugian bagi kita? Tidak. Kenapa? Nanti kalian akan bisa melihat hasilnya. Kalian masih muda saat ini, belum ada yang menikah. Nanti pada saat kalian berumah tangga, kalian akan bisa ingat, mungkin ingat omongan saya malam hari ini. Pada nanti waktu menikah, ingat, oh iya, ternyata dulu Om Yusak mengatakan, Esda, kamu jangan kumpul ya dengan orang-orang yang kayak gitu, yang suka mabuk, suka free sex, suka nonton video-video porno atau apa, tinggalkan semua, diomong kuno, biarin. Kenapa? Nanti kalian akan tahu pada saat kalian sudah menikah, berumah tangga, atau kalian lebih dewasa, apa yang terjadi efek-efek daripada itu semua. Saat ini mungkin tidak akan terasa, mungkin merasa, tidak apa-apa lah. Tapi hasilnya besok pada saat kita semakin dewasa, kita akan semakin mengerti. Sama dengan halnya gini, saya pernah dulu, saya cerita sedikit pada waktu saya masih kecil, saya merasa gini, orang tua saya ini kenapa, terutama papi saya, kan didiknya keras banget ya, sama kita anak-anaknya. Saya dididik untuk di kota kecil itu kan ada satu toko itu kan banyak jualan mainan. Namanya anak kecil kan suka ya dengan mainan-mainan gitu ya. Nah, terus kemudian saya suka kalau melihat mainannya itu namanya anak kecil, kacanya itu kan pasti disenderi ya. Oh ya, disenderi gitu, lihat gitu ya. Seneng, kapan punya ya, kapan bisa beli ya. Karena terus terang keluarga saya bukan keluarga kaya ya, keluarga yang sangat sederhana, sehingga kepingin sesuatu mainan pun, mainan mobil-mobilan gitu harus turunan dari kakak saya nomor 1, kedua, ketiga saya. Jadi nanti ke tempat saya itu sudah merotol banyak, rusak semua. Betapa sedihnya hidupku dulu. Kepingin mainan itu
liatin itu sender di ini misalnya kayak etalase, saya sender ini. Pulang-pulang saya dimarahin sama orang tua saya, terutama papi saya, terus kemudian saya dipukul segala. Saya ngomong salah saya apa sih? Bang, namanya anak kecil kepindah mainan kan boleh. Tapi ternyata di balik semuanya itu ada maksud daripada orang tua saya. Kenapa? Pernah ada kejadian seorang anak kecil, dia sender begitu, tiba-tiba kacanya pecah. Jadi anak kecil ini masuk dalam kaca itu. Nah, kita kan anak kecil enggak tahu toh, dimarahin gitu kan merasa orang tua kita jahat, begini. Tapi ternyata ada maksud di balik semua itu. Sama dengan Tuhan. Mungkin Tuhan saat ini mengajar kalian dan saya untuk sesuatu perkara yang tidak enak menurut kita. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan, Allah kita, itu Allah yang sangat bertanggung jawab. Dia Allah yang sangat baik. Dia memperhatikan kita detail setiap aspek kehidupan kita. Dia tahu dan dia mengerti. Mungkin saat ini kita tidak bisa mengerti rencananya dia. Tapi firman Tuhan katakan, belajarlah ketetapan-ketetapan Tuhan senantiasa. Dengan cinta mula-mulamu itu, engkau bangkitkan selalu rasa kepingin mengenal Tuhan dengan benar dan baik. Maka semuanya keadaan apapun yang menjadi sesuatu halangan yang saat ini mungkin tidak enak terjadi, kita akan mengambil hikmahnya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil menurut rencananya. Amin. Amin. Yuk. Di musik. Coba kita juga membayangkan begini, saudara. Kehidupan kita kan tidak berhenti di dunia ini. Kita mengejar sesuatu yang bersifat kekekalan. Coba kita bayangkan kalau kita benar-benar masuk di sorga. Bersama-sama dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan kurang lebihnya? Betapa indahnya sorga. Betapa senangnya bersama dengan Yesus. Kalau sudah situasi begitu, kalau kita disuruh flashback, melihat penderitaan kita di dunia, itu tidak ada artinya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan sukacita yang kita terima di surga. Mungkin terlalu, Om Yusak terlalu terlalu muluk. Oke, gini, kalau kalian menginginkan sesuatu, kalian benar-benar menginginkan sesuatu. Sekarang saya coba tanya, Dini kamu kepingin apa? Sesuatu yang paling kamu inginkan, yang belum kamu dapat. Pribadi. Ya. Apa kamu inginkan? Oh, iPhone 7? Oh ya itu boleh. Oke. Kepingin iPhone 7, sekarang 7 enggak? iPhone berapa? 10 sudah. Oh sudah 12, saya yang ketinggalan. Kepingin iPhone 12? Mau. Saya juga mau. Misalnya dia kepingin iPhone 12, tapi harganya sekian puluh juta pastinya. Ya kan? Tapi kamu kepingin sekali, maka kamu berusaha semaksimal mungkin, bukan minta orang tua, bukan nodong pacar, tapi kamu berjualan atau berusaha, nabung sedikit demi sedikit, mungkin uang jajan tidak dibelikan jajanan, tapi ditabungkan pelan-pelan, lama-lama dapat seharga iPhone 12, kamu membelinya, rasanya pada saat nabung itu hilang enggak? Rasa sedihnya, wah aku gak bisa jajan, aku gak bisa makan.
itu cuma masalah dunia. Penderitaan yang kita alami cuma tidak akan ada artinya dengan keselamatan, sukacita yang kita terima di surga. Amin. Oke. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, Allah Engkau, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Bapa, kami bersyukur untuk nasihat-Mu melalui firman-Mu Tuhan, supaya kami semakin hari kami boleh semakin bertumbuh menjadi anak-anak muda yang dewasa Tuhan. Dalam pemikiran, dalam paradigma kami, bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkau Allah yang sudah memberikan segala sesuatu. Bahkan Engkau sudah mati buat kami, Engkau sudah memberikan kerajaan surga untuk menjadi tempat tinggal bagi kami untuk selama-lamanya. Tuhan, walaupun hari-hari ini kami harus melewati begitu banyak penderitaan, tetapi itu tidak akan membuat kami mundur daripada-Mu Tuhan. Tetapi biarlah Engkau mengajar kami untuk kami tetap setia sampai kami kembali Tuhan, berjumpa dengan Engkau di kerajaan surga nanti. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Yusak bersama istri, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, biarlah Engkau terus memakai hamba-Mu, isi kembali bejana hidupnya, supaya dimanapun Engkau mengutus hamba-Mu untuk melayani,
Biarlah Injil boleh terus diberitakan dan semakin banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah Yud pada sore hari ini. Kami yang ada di gereja, kami akan pulang. Dan kami yang menyaksikan ibadah Yud pada hari ini, kami akan menerima berkat yang daripadamu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami akan menerima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua berkat ini dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sedikit pengumuman ya teman-teman. Silakan duduk kembali teman-teman. Untuk setiap hari Jumat pada Komsel jam 7.